Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, bagus. Ibu senang semuanya bisa hadir. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Ahmad, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik anak-anak, nah Ibu mau bertanya nih, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Wah, banyak ya yang sudah sarapan. Ada yang belum sarapan? Ya, Ibu harap anak-anak sebelum berangkat ke sekolah itu sarapan terlebih dahulu, karena sarapan itu penting. Kenapa sarapan itu penting? Karena ketika kita sarapan, akan ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita bersemangat dalam melakukan aktivitas di pagi hari. Nah, anak-anak untuk bisa menambah semangat belajar pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang ingin memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ya Mutia? Ya, silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih Mutia. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar? Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya keberagaman, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah anak-anak, siapa yang tahu apa itu keberagaman? Atau siapa yang bisa mencontohkan keberagaman itu apa saja yang ada di sekitar kita? Iya, ada keberagaman agama, apalagi keberagaman budaya, kemudian keberagaman suku, keberagaman jenis kelamin, benar, keberagaman hobi. Ya, masih banyak lagi keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan membahas materi kerjasama dalam keberagaman. Jadi keberagaman itu tadi apa? Keberagaman merupakan perbedaan yang melekat pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami arti kerjasama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat kerjasama dalam keberagaman. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan makna kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu punya gambar. Silahkan anak-anak perhatikan gambarnya ya. Gambar pertama. Nih. Coba diperhatikan. Nah, Ibu ingin bertanya, menurut pendapat anak-anak semua, gambar apakah ini? Gambar orang sedang apa? Sedang kerjasama, ya bagus. Ada lagi? Bergotong royong, ya bagus. Nah, ini adalah contoh gambar orang sedang bergotong royong atau bekerja sama. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua ya. Nah, gambar apa ini? Orang sedang berkelahi? Iya. Ada lagi pendapat yang lain? Permusuhan. Iya, bagus. Bagus ya semuanya. Ini adalah gambar orang sedang berkelahi, sedang bermusuhan ya. Nah, di antara kedua gambar tadi, adakah keberagaman di dalamnya? Ya. Ada. Nah, di dalam kedua gambar tadi ada keberagaman di dalamnya. Namun apa perbedaannya? Yang mana yang menunjukkan kerjasama dalam keberagaman? Gambar pertama atau gambar kedua? Gambar
Gambar pertama, ya bagus. Nah, di dalam kedua gambar tadi ada banyak keberagaman. Ada keberagaman usia, ada keberagaman jenis kelamin, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa bisa berbeda? Ada yang bekerja sama dalam keberagaman, ada juga yang bermusuhan di dalam keberagaman. Ada yang tahu? Nah, baik anak-anak, perlu kita ketahui bahwa besarnya keberagaman yang ada di negara kita ini, Indonesia ini, sebenarnya dapat memunculkan akibat atau memunculkan sebuah resiko. Akan ada masalah. Ya, tentu saja ada masalah. Jangankan di negara yang besar di Indonesia ini, di negara atau di bagian yang kecil saja seperti masyarakat, di rumah kita sendiri, akan ada masalah karena keberagaman itu tadi. Akan muncul masalah. Nah, salah satu masalah yang muncul seperti pada gambar yang kedua tadi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sebuah konflik. Nah, keberagaman tentu bisa mendatangkan sebuah konflik. Contohnya adalah konflik sosial. Dikatakan konflik sosial karena apa? Karena melibatkan banyak orang. Nah, ada juga yang namanya konflik individu. Kenapa konflik sosial dan konflik individu itu bisa terjadi? Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Nah, konflik sosial maupun konflik individu itu semuanya bisa terjadi karena adanya perbedaan. Perbedaan apa? Bisa saja karena ada perbedaan keinginan, perbedaan kebutuhan. Nah, perbedaan ini muncul karena adanya apa? Karena adanya keberagaman tadi. Nah, sebenarnya resiko ini dapat mengakibatkan perpecahan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri. Tentu kita tidak mau ya hal itu terjadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia, maka kita harus saling bekerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar lagi. Coba tebak, ini gambar apa? Wah, pintar semuanya. Ini adalah gambar sapu lidi. Nah, anak-anak kita bisa belajar dari yang namanya sapu lidi ini. Ya, namanya filosofi sapu lidi. Nah, sapu lidi ini, jika kita lihat, ada banyak lidi di sana yang terikat. Lalu bagaimana jika sapu lidi ini tercerai-berai? Dia akan menjadi satu buah lidi. Bagaimana sifatnya satu buah lidi itu? Mudah patah, ya betul. Sebuah lidi atau setangkai lidi itu mudah rapuh, lemah. Ya. Itu kalau setangkai lidi. Nah, bagaimana jika lidi-lidi tersebut disatukan? Maka akan membentuk sapu lidi yang bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk apa guna sapu lidi? Untuk menyapu, ya benar, untuk membersihkan kotoran, sampah-sampah, untuk bisa membersihkan halaman misalnya. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia itu sendiri, maka kita akan mudah lelah dan cepat menyerah. Sama dengan sapu lidi tadi. Kalau dia sendiri, dia akan mudah rapuh dan juga akan mudah patah. Tetapi kalau kita bekerja sama dalam keberagaman, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan bisa cepat selesai. Nah, sapu lidi tadi, kalau misalnya dia diikat dengan kuat, walaupun di dalam sapu lidi ini ada lidi yang kecil, ada lidi yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sudah patah sedikit misalnya. Tapi jika mereka bersama, jika mereka bersatu dan diikat, maka mereka akan menjadi sebuah sapu lidi yang bermanfaat. Walaupun sederhana, tetapi bisa digunakan untuk
membersihkan halaman. Wah, kita bisa belajar dari filosofi Sapulidi ini ya, untuk bisa bekerja sama dalam keberagaman untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang coba dibaca bukunya halaman 86 ya. Di sana ada teks tong sampah gotong royong. Sudah dilihat? Ya, halaman 86. Nah, silahkan dibaca dulu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Nah, anak-anak sudah 5 menit, sudah siap membaca semuanya? Oke, nah, baik. Kemarin Ibu sudah memberikan kelompok ya, sudah membagikan kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, sekarang silahkan Ananda semua diskusi kelompok mengenai apa saja keberagaman, apa saja kerjasama, dan manfaat kerjasama di lingkungan sekitar. Nah, kemudian setelah diskusi nanti dituliskan pada kertas karton yang nanti akan Ibu bagikan. Setelah dituliskan di kertas karton, nanti kertas kartonnya akan ditempelkan di depan kelas ini ya, supaya kelompok yang lain juga bisa melihat. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, anak-anak sudah siap? Baik, semuanya kertas kartonnya silahkan ditempel di depan ya. Nah, tadi kita sudah diskusi kelompok bersama-sama. Anak-anak juga sudah mempraktikkan kerjasama di dalam keberagaman ya. Kemudian kita dari tadi sudah mendengar kata-kata kerjasama. Jadi apa itu kerjasama? Ada yang tahu? Ya, Susi? Nah, kerjasama adalah bekerja secara bersama-sama. Kemudian siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, langsung saja ya. Jadi kerjasama itu adalah melakukan sesuatu hal ya, atau kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tanpa melihat adanya perbedaan. Jadi, kerjasama itu tidak hanya dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita, ya, tapi kita juga harus bekerja sama dengan banyak orang yang berbeda-beda. Lalu, di mana kita bisa melakukan kerjasama dan apa saja contohnya? Coba, apa saja kerjasama yang ada di rumah? Contohnya, membersihkan rumah, betul. Membantu orang tua, betul. Nah, kerjasama yang ada di sekolah, apa saja contohnya? Piket kelas, ya bagus. Kemudian, gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian, apalagi kerjasama? Apa saja contoh kerjasama? Kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama di lingkungan masyarakat, contohnya apa? Kerja bakti bersama tetangga, gotong royong, ya benar. Nah, kerjasama itu juga ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Ya benar, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian, betul, memupuk rasa persaudaraan, memupuk rasa tolong-menolong, terciptanya suasana yang aman, tertib, dan juga tentram. Ada banyak manfaat kerjasama. Kemudian, anak-anak, ada sikap yang harus kita kembangkan dalam bekerja sama. Sikap apa saja itu? Yaitu sikap bahu-membahu, sikap saling tolong-menolong, kemudian sikap toleransi, atau saling menghargai dan menghormati, dan yang terakhir saling mendukung antar warga masyarakat. Nah, tentunya dalam bekerja sama itu kita sering menemukan hambatan-hambatan ya. Siapa yang tahu hambatannya apa saja ketika sedang bekerja sama? Tadi kita sudah diskusi kelompok, apa saja hambatannya? Contohnya, ya tidak mau berbagi ide dan pikiran. Kemudian apa lagi?
tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya. Kemudian ada yang sifatnya keras kepala, berburuk sangka. Nah, tentunya kita tidak ingin ada hambatan-hambatan ini terjadi ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menghindari ya, hambatan tersebut ketika kita melakukan kerjasama dengan orang lain. Oke. Nah, anak-anak, silahkan dikerjakan LKS. Ibu akan berikan LKS. Anak-anak bisa kerjakan di rumah. Ada 5 soal objektif dan 5 soal esai. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan LKS tersebut di rumah karena waktu kita sudah habis. Ya. Nah, sekarang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita belajar tentang kerjasama. Kita belajar mengenai keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan yang melekat pada diri manusia. Kemudian kerjasama? Ya, kerjasama adalah melakukan segala hal atau kegiatan secara bersama-sama. Contohnya apa? Coba sebutkan contoh kerjasama. Berdiskusi kelompok? Iya, betul. Apalagi? Gotong royong, betul. Membersihkan rumah bersama-sama dengan anggota keluarga juga bagian dari kerjasama. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai kerjasama di dalam keberagaman. Ya, bahwa kita harus bekerja sama di dalam keberagaman. Keberagaman itu memperkaya Indonesia sehingga kita bisa bekerja sama, bersatu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Baik, sudah paham. Oke. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini ya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.